Shalom Bethlehem. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita belajar tentang ayat ini, bagaimana supaya kita tekun berdoa. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayo berdoa, jangan jemu. Itu berarti banyak orang terlalu gampang jemu berdoa. Ini konteksnya karena dia ada permintaan, karena dia ada permohonan. Dan konteksnya ini karena dia minta haknya dibela. Ada beberapa orang bilang, aku sudah 10 tahun berdoa buat suamiku, padahal nggak pernah berdoa. Dia cuma berharap di hatinya bagaimana suaminya bertobat. Aku sudah sekian tahun berdoa buat ini, padahal sebenarnya dia nggak pernah berdoa masuk ke kamar menjerit sama Tuhan. Itu benar-benar nggak ada doa seperti itu, nggak ada. Tapi dia bilang aku sudah berdoa sekian tahun. Sebenarnya dia hanya ngomong aku sebenarnya berharap supaya dia bertobat. Cuma berharap. Tuhan nggak mau kita hanya ada keinginan seperti itu di hati, tapi harus ambil waktu berdoa, berbicara kepada Tuhan, masuk ke kamarmu, ke ruang yang tidak ada siapa-siapa selain Tuhan, berdoa di sana. Ambil waktu khusus berdoa di situasi, di ruangan di mana gak ada orang di sana. Jangan lewatkan satu hari tanpa doa. Di Alkitab, pada saat Tuhan Yesus ada di bumi, ada salah seorang murid Tuhan yang bernama siapa? Yang meragukan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ketika Yesus di bumi, Yesus bersaksi tentang Bapa. Yesus bersaksi tentang kerajaan Allah. Banyak orang yang meragukan. Bahkan Filipus, apa itu Bapa? Maksudnya gimana? Orang tuh gak puas kalau gak melihat. Mana Bapa itu? Mana? Siapa yang pernah lihat? Tahukah kita? Iblis itu sering menyusup di pikiran banyak orang, termasuk orang Kristen, untuk menyeret kita menjadi ateis dan tidak pernah percaya Tuhan. Karena mereka bilang, mana? Aku gak pernah lihat namanya Bapa. Itu bohong, gak benar. Tapi hari ini saya sampaikan, kenapa kita meragukan tentang Tuhan, tentang Yesus? Ada kubur Yesus kan? Ada bukti sejarah. Ada bukti sejarah. Dan memang untuk menjawab pertanyaan Nikodemus dan semua orang sampai generasi-generasi selanjutnya yang sering meragukan Tuhan, untuk itulah Tuhan datang. Saya ulangi, tujuan Tuhan datang ke bumi ada 3. Tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia ada 3. Ya, yang pertama untuk menembus kita dari dosa kita ya. Yang kedua, untuk memberikan teladan. Oh bisa kok hidup tidak berdosa. Sekarang kan banyak orang, semua orang udah berdosa, aku berdosa aja, untuk melegalkan dirinya berdosa, sehingga dia menikmati dosa. Orang yang ada Yesus di dalam, dia akan berjuang membuang dosa. Makanya Tuhan pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau kita dulu cabul, jangan cabul lagi. Kalau kita iri hati, jangan iri hati lagi. Kalau kita memfitnah, jangan memfitnah lagi, dan sebagainya. Yang terakhir, tujuan Tuhan datang ke bumi, Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan bagaimana Bapa itu. Makanya Tuhan menjawab Nikodemus di dalam Yohanes ini di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi dengan melihat Yesus berarti kita melihat Bapa. Jadi Allah itu menjadi manusia dan dilihat orang lah. Oh begini toh Bapa. Oh Bapa itu kudus karena Yesus kita lihat kudus. Oh begini toh Bapa. Bapa itu baik sekali karena dia suka menolong. Oh begini toh Bapa. Bapa itu selalu memperjuangkan kebenaran. Oh begini toh Bapa. Bapa itu kadang-kadang keras untuk orang-orang yang beban. Makanya ada firman Tuhan berkata, keturunan ular beludak. Oh begitu toh Bapa. Bapa itu penuh kasih kepada orang yang sama sekali tidak mengerti jalan kebenaran. Bahkan saat dia berbuat dosa, seperti perempuan yang ketahuan berbuat zina, Tuhan nggak marah, nggak menuntut sama sekali. Karena Tuhan nggak menuntut kepada orang yang nggak tahu apa-apa. Tuhan hanya menuntut kepada orang yang dia tahu. Makanya kepada orang yang banyak dituntut banyak. Ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak dituntut dulu, tapi diajari. Saya melihat ada banyak di zaman ini roh ateis tinggal kepada orang-orang. Karena kalau roh Tuhan yang ada pada dia, pasti dia berdoa. Atau katakan bukan roh ateis, ya roh dirinya sendiri tidak ada apa-apa. Tapi bagi segelintir orang yang percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, saya nggak percaya ada Tuhan. Ya. Makanya kalau ada orang meragukan Tuhan, saya juga heran kenapa dia bisa meragukan Tuhan. Satu alasannya bukti sejarahnya ada kok, kenapa diragukan. Tapi kalau polisi mengadili sesuatu, mana faktanya? Ada apa faktanya? Yang kedua, kalau kulihat langit, bulan, bintang, nggak bisa aku percaya kalau itu buatan tangan manusia. Ya. Makanya kalau ada orang nggak percaya Tuhan, saya bingung juga. Yang kita sebenarnya bersyukur ada di dalam satu ajaran yang benar, yaitu bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Ada banyak ilah-ilah zaman ini yang menjadi alat bagi iblis untuk mengalihkan penyembahan kita kepada Allah yang hidup. Nah, kita kembali ke Lukas tadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita nggak pernah meragukan Tuhan, pasti apa-apa yang terjadi kita lapor sama Tuhan. Apa-apa yang terjadi pasti kita lapor sama Tuhan. Coba selidiki dulu hari ini. Saat kamu mengalami sesuatu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terhanyut dengan pikiranmu, terhanyut dengan perasaanmu? Apakah kau hadirkan Tuhan? Bahkan sebelum kita masuk ke kamar, ke ruangan untuk berdoa, apakah kita hadirkan Tuhan untuk bicara, Tuhan tolong aku? Atau kita lupa, tak pernah libatkan Tuhan? Dari situ ketahuan, betulkah ada Tuhan di hati kita? Di ayat yang kedua, katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, satu kota, ya, di mana ada raja di sana, ada seorang janda. Dia datang kepada raja karena mengalami kejahatan dari seorang yang di kota itu. Dan dia berpikir dia sangat lihai melakukan kejahatan di kota itu karena apa? Karena dia tahu bahwa rajanya lain dan tak mungkin jandanya dibela. Karena seorang lain itu gak peduli apa-apa, gak peduli dengan keadilan, bahkan cenderung menindas. Dia memakai kekuasaan untuk bersemena-mena. Ya. Janda ini katanya datang dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dia lapor. Datang dia kepada raja. Dia lapor. Raja, ada si anu, gak dijelaskan persoalannya, tapi dia lapor. Tolonglah, dia mengalami ketidakadilan. Dia tahu raja itu orang yang gak adil juga. Tapi kepada siapa lagi kalau bukan kepada penguasa?
tolonglah, belalah aku. Tolonglah, kalau dia bilang belalah aku, dia sedang dijahatin. Belalah aku, belalah aku. Ini bagus ya. Mental berdoa itu harus mental penerobos. Jadi kalau kita punya mental tahu, belum apa-apa udah hancur, kita nggak akan mengalami namanya kuasa doa. Misalnya, contoh kalau janda itu bilang, aduh susah kali hidupku, laporlah kepada raja. Tapi dia sendiri menjawab, ini contoh ya, kan ada orang seperti itu, enggaklah, karena mungkin apa urusan raja, aku bukan saudaranya, gak bakal tertarik. Dan di sisi mata raja akan tertarik. Gimana bicara di hatinya? Dia mungkin kalau raja itu bertobat, itu raja yang gak takut Tuhan juga. Ngapain aku pesan, betul? Ini mental seperti ini selalu kalah dalam pertarungan, gak pernah mendapat apapun yang namanya keadilan. Jadi kita itu harus punya mental menerobos. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Oke? Saya punya prinsip seperti itu. Kita harus meniru mental janda ini. Ada orang masih sekali datang, ya, sana, usir dia. Udah besoknya dia udah cium dia, nggak datang lagi. Tapi ini enggak, mentalnya menerobos. Dia sampai di mana? Jangan mental takut. Apa-apa cium. Dijahatin orang cium. Coba kita begini, Tuhan itu kan hidup. Saya sengaja buat di ruang tamu dan di beberapa tempat di rumah saya itu foto Tuhan Yesus seperti itu. Bahkan saya taruh di halaman sekolah juga. Kadang-kadang kalau saya ngomong dengan Tuhan, sementara saya beraktivitas, saya tengok gambar itu dan saya bicara, Tuhan, aku tahu kau ada di sini. Karena saya percaya Tuhan itu hidup. Hanya dia nggak dalam sosok sama seperti kita lagi. Dia hidup kok, percaya. Dan berbahagia orang yang percaya Tuhan hidup. Kalau kita percaya Tuhan dan kita tahu Tuhan hidup, kita juga nggak sembarangan buat dosa. Orang yang gampang sekali buat dosa, ya, memutuskan untuk buat dosa, sebenarnya dia nggak percaya ada Tuhan. Kalau orang percaya ada Tuhan, dia menjaga sikapnya karena dia tahu Tuhan ada di sampingnya. Anak kecil aja kalau ada bapak mamanya nggak berani dia mencuri uang dari dompet bapak mamanya. Jadi ketika kita lantang sekali berbuat dosa, itu pertanda kita sebenarnya nggak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita menjaga sikap kita. Bahkan saat kita salah, kita cepat, oh Tuhan aku salah. Kemudian selanjutnya berdoa. Doa itu karena kita percaya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kerja di imigrasi, orang Batak. Singkat ceritanya, satu saat kita sampai ke rumahnya lah, karena ada urusan bincang-bincang apa. Terus saya melihat di rumahnya itu dibikin ada sudut-sudut, rumahnya besar megah, bagus. Terus dibikin foto Tuhan dengan diukir. Terus saya cerita, terus dibikin seperti tempat dulu. Tahu gak Amang? Aku bikin ini, aku suka ngomong sama Tuhan. Aku duduk di sini, aku ngomong sama Tuhan. Wow, amin. Karena dia percaya Tuhan. Kalau orang gak percaya Tuhan, ini gila ini, bapak ini. Jadinya dia ngomong sama Tuhan. Dia terserah orang dengan cara bagaimana dia bisa connect dengan Tuhan. Itu masa-masa saja. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita akan selalu berdoa. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Biasakan setiap saat itu berdoa ya. Apalagi kalau pelayanan. Pelayanan itu hambar kalau nggak ada doa. Apalagi kalau dihiasi dosa ini. Tak ada apa-apa, nggak ada pengertian, nggak ada apa-apa, hambar. Nah, Tuhan memberi gambaran tentang janda ini. Dia datang terus menerus, dia nggak ciut. Saya percaya
Anak Tuhan tuh mentalnya mental penerobos. Orang yang gampang-gampang sih, tidak seperti itu. Apa yang dinamakan prajurit Kristus? Prajurit dunia aja nggak bisa mental tahu ya. Apa-apa kan itu. Harus mental baja. Jangan mental tahu. Tahu. Saya pegang tahu sekarang, saya campakkan, hancur kalau di sini. Kalau baja saya campakkan, bahkan dari gedung tingkat 10 saya campakkan baja nggak hancur. Amin. Ketika kita gampang-gampang cium, gampang-gampang hancur, itu menunjukkan sebenarnya Tuhan ada di hati kita. Selidiki Alkitab. Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang ada Tuhan di hatinya? Lihat perjalanan hidupnya. Saya yang pastikan tidak ada perjalanan tokoh-tokoh Alkitab mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang hidupnya lebih ringan dari kita. Jadi kalau kita gampang-gampang cium, gampang-gampang hancur, itu namanya bukan prajurit. Mental tahu itu bukan prajurit. Termasuk saat kita berdoa, gampang-gampang lemah. Kayaknya Tuhan gak dengar ya. Masa sih? Ya sudah, jadilah kepadamu seperti imanmu. Tapi hari ini Tuhan mau menguatkan setiap orang yang sudah mengambil posisi berdoa. Jangan jemu-jemu. Mentalmu harus mental menerobos, seperti janda ini. Dan Tuhan katakan, coba ayat 5. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tahu nggak hakim yang lalu, yang nggak takut Tuhan, yang nggak peduli keadilan, yang cenderung memakai kekuasaan untuk menindas. Kita tahu gambaran perbuatan-perbuatannya. Pasti gak tertarik lah, janda ini. Apa yang ku dapat dari ini? Sekali lagi, tapi dia pakai kata karena janda itu menyusahkan aku. Begini, tadinya dia gak tertarik membela si janda itu. Siapa ini? Masa sih aku mau direpotkan janda ini? Enggak siapa-siapa, tak ada untung ruginya ya kan? Orang-orang dunia ini kan gitu. Aku tak mau direpotkan janda. Tapi ingat, justru janda itu semakin merepotkan dia, sampai akhirnya dia menyerah. Daripada aku direpotkan, dia udah aku benarkan. Amin. Mental penerobos. Ayo anak Tuhan, mentalnya jangan mental tahu. Mental penerobos. Mental penerobos. Di dalam Ibrani pasal 11 sampai 12 itu ada judul satu perikop saksi-saksi iman. Coba ikuti dulu cerita saksi-saksi iman itu. Apakah mereka menjadi saksi iman kalau mereka mentalnya mental tahu? Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalai itu. Camkan. Artinya gini, dia ada hakim yang lalai, yang sudah memutuskan di jiwanya pada awalnya tidak mau membela hak si janda itu. Tapi karena janda itu menerobos dan tidak mau menyerah, dia bisa dapat. Padahal hakim itu jahat, ya. Tidak ada ketertarikannya untuk membela janda itu. Kata Tuhan, camkan orang yang tekun, orang yang menerobos, orang yang terus menerus, tidak pernah lemah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Makanya saya beri temanya apa? Berdoa sampai dijawab, ya. Sama seperti janda itu, berdoa sampai dijawab. Udah 5 kali aku berdoa, gak usah lah. Udah 10 kali, berdoa sampai dijawab. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Amin. Amin. Siang malam. Ini mewakili setiap saat hadir Tuhan itu benar-benar ada. Di samping kita ada waktu khusus masuk ke kamar sendiri kah? Atau bersama pasangan hidup kah?
atau kita punya tim doa, terserah. Tapi kita harus ada waktu khusus untuk berdoa. Tapi selain itu, siang dan malam, ya, maksudnya setiap saat kita itu menghadirkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi. Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani namanya Parakletos, artinya Tuhan yang ada di samping kita. Tuhan itu pribadi dan kita harus pribadikan. Tuhan itu menjadi pribadi bukan karena dia punya wujud sama seperti kita. Alkitab katakan dia pribadi. Buktinya apa? Dia punya kehendak, ya kan? Tuhan berkehendak begini. Dia punya perasaan, bisa duka, bisa sedih. Tuhan kita itu bukan patung, tapi dia pribadi. Pribadikan dia, ngomong. Tidakkah, kata Tuhan, Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Poin tekun itu sudah mendapat pembelaan. Di nomor 2 kan dulu iman. Ini konteks doa, bukan konteks iman, ya. Ini konteks tekun. Ada orang mendapatkan jawaban doa karena imannya. Tapi kalau kau nggak punya iman, kau bisa dapat jawaban doa, modal tekun, belajar tekun. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Kita langsung ayat 4 aja, saya baca, mari perhatikan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 bedu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada ketidakadilan yang dia alami. Ini konteksnya sama dengan jagalan. Hanya karena memberitakan firman dibenci. Ini ketidakadilan yang dia alami. Hanya karena menyuarakan kebenaran dibenci, dipenjarakan. Dan sebelumnya Yohanes sudah dipenggal kepalanya. Dan dia lihat, orang memuji dia, keren Herodes, dia raja. Nah, hari ini dia tangkap lagi Petrus dan dia mau lakukan hal yang sama. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya. Rantai itu bisa putus sendiri karena ada jemaat yang tekun mendoakan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua ini, banyak apanya ya? Kawal-kawal gak gampang untuk melarikan diri maksudnya. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi, pintunya besi lagi. Ia menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Haleluya. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Berdoa. Mereka tidak begitu. Makanya saya bilang harus punya mental yang robust.
Udahlah gak usah kita berdoa. Si Yohanes aja udah dipenggal kepalanya. Udahlah. Apa yang masih bisa dilakukan, dilakukan sampai jawaban jelas. Daud ketika dia anaknya sakit, ya sampai ada jawaban doa. Entah ya atau tidak, sampai ada jawabannya. Dia minta supaya Tuhan hidupkan nyawa anaknya. Dia puasa 7 hari, berat kali loh puasa 7 hari. Mungkin kalau membacanya mah gampang. Kayak aja puasa 3 hari gak makan gak minum itu setengah mampu sih. Apalagi 7 hari. Tapi Tuhan tetap beri jawab, tidak, anak itu harus mati. Dan sebagai orang yang mengenal Tuhan, dia percaya setiap apapun jawaban doa dari Tuhan itu yang terbaik. Dan dia bangkit dengan sukacita. Dia gak menurut. Dia gak bilang, aku sudah 7 hari berdoa. Emangnya doa itu memaksakan kehendak kita? Tidak. Doa itu untuk memahami apa kehendak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berdekat begitu ya begitu. Jadi mereka berdoa. Kemudian ayat 13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Haleluya. Jadi mereka lagi berdoa. Maka saya percaya orang yang berdoa, mereka yang pertama melihat jawaban doa. Maka berdoa puasa, berdoa semalam. Sebenarnya doa semalaman, doa puasa itu juga menjadi sarana untuk kita belajar berdoa bagi yang tak tahu berdoa. Banyak orang yang suka berdoa. Banyak. Padahal berdoa itu apa? Kita hanya ngomong aja sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu ada. Nggak tahu ya, saya terlalu percaya Tuhan itu ada. Makanya saya sering ngomong. Dan Tuhan mau kita belajar seperti ya orang-orang yang sudah berdoa, belajar. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Kenapa Tuhan bilang tidak doamu? Kenapa Tuhan bilang iya doamu? Di situ juga kita tahu. Sehingga hati kita bersukacita, tidak bersungut-sungut. Tapi orang kalau dia menyerah dalam doanya, pasti dia bersungut-sungut. Ada Tuhan itu katanya. Nah kita harus tahu, ketika kita berdoa kita cari tahu kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, kalau ku kasih sama kau sombong kau, sedangkan dulu ku kasih aja kau udah sombong. Contoh ya. Saya percaya kalau nggak ada halangannya dan Tuhan lihat semua udah pas, Tuhan bilang dia tidak akan menunda-nunda. Nggak akan ditunda-nunda. Kalau ditunda berarti ada sesuatu yang harus dibereskan, yang harus dipersiapkan. Kalau ditunda, anak saya kayak bilang, mah minta uang motor beli sama aku motor beli. Aku kan tinggi ini dong, misalnya dicoba-cobanya udah sampai orang kaki. Seandainya pun saya ada uang, saya nggak akan kasih. Jadi Tuhan melihat kita itu ada yang perlu dipersiapkan, ada yang perlu diberesin. Nah itu yang harus diterobos. Saat kita berdoa, kita akan tahu, oh Tuhan maunya seperti ini, oh Tuhan maunya seperti ini. Berdoa sampai kita menemukan apa berdoa. Abraham berdoa untuk menggenapi janji Tuhan yang disampaikan Tuhan bahwa dia keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Abraham mati dan dia belum melihat itu kan. Tapi saya percaya doa itu dijawab. Kan belum menjadi bangsa waktu itu, dia sudah mati. Saya percaya setiap doa-doa yang saya tabur, ada yang saya lihat di mata saya, dan nanti kalau saya udah mati doa itu masih bekerja. Jadi kita harus semangat berdoa. Bahkan kita udah mati, doa kita masih bergerak. Saya percaya. Apa yang kita mau doakan hari-hari ini? Saya percaya semua punya
tidak berdoakan dirinya. Ya, ada kan orang sadar dia nggak bertobat, tapi terus bertahan. Tidak pertobatan keluarganya. Banyak yang mau didoakan, kenapa nggak berdoa? Kan ada Tuhan. Kenapa nggak berdoa? Sebenarnya karena nggak percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan pasti dorongan itu ada. Tidak percaya Tuhan dengan segenap hati. Kalau percaya dengan Tuhan segenap hati, dorongan itu ada untuk masuk ke kamar, ada. Ya, ada dorongan itu. Bahkan dorongan untuk meneging kuasa kegelapan ada, karena kita percaya Tuhan di sini loh berdiri, di samping loh. Kalimat terakhir dari Tuhan Yesus itu miris ya. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Maksudnya yang berdoa dengan tak jenuh-jenuhnya. Akan tetapi, ada akannya. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Menurut Tuhan, bisa jadi ini berbicara tentang pengangkatan. Siapa yang terangkat? Matanya, kesomakannya. Makanya Tuhan menginginkan supaya bertekun dalam doa. Jelas tadi di ayat pertama, Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan apa yang ditegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa. Kalau mau lihat pertolongan Tuhan, berdoa dengan mental baca, berdoa dengan mental penerobos, supaya kita melihat sesuatu. Karena hanya doa yang bisa mengerjakan hal yang dunia tidak bisa kerjakan. Hanya doa yang bisa mengerjakan hal yang gak mungkin. Saya sering ngomong sama Tuhan, aku tahu Tuhan menurut pikiranku itu gak mungkin. Tapi karena aku minta bantuan dari surga, itu pasti bisa. Apa yang Tuhan gak bisa? Saya sering tantang Tuhan ya. Apa yang Tuhan gak bisa? Saya, apa sih Tuhan? Kalau kau mau Tuhan, semua bisa. Maka aku mohon supaya hatimu luluh. Saya mau ini Tuhan, saya mau ini. Begitu. Haleluya. Kita bisa meluluhkan hati Tuhan. Siapa pernah buat seperti itu? Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, ya, membela bangsanya, apa. Saya terlalu yakin Tuhan membela. Camkanlah, kata Tuhan. Camkan. Kalau hakim yang lain itu nggak niat dia membela, ya, tapi dibelanya karena tergantung. Tuhan itu selalu punya niat loh membela kita. Tapi Tuhan tunggu kita berdoa. Di zaman Yesus ya. Pandai kali lah kan orang Farisi, orang Sadukia dan para berdoa ya kan. Di tikungan jalan pun mereka berdoa. Wah, kata-katanya panjang, keren doanya. Bukan itu doa. Doa itu adalah hati kita tuh tembus ke surga, bukan kata-kata. Makanya Tuhan mau bereskan dulu hati. Karena tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita, dan pendengarannya bukan kurang tajam untuk mendengar kita. Tapi sering sekali kita nggak melihat dosa kita nggak melihat amarah Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak masuk dalam doa. Kalau kita masuk dalam doa, kita tahu, oh Tuhan mau saya beresin ini, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini. Kalau orang sebenarnya dia nggak kuat berdoa, tapi dia terus berjuang berdoa, kedagingannya tidak akan bertahan. Tapi kalau orang berdoa terus dia mundur, kedagingannya akan menang. Nah, maka supaya kedagingan kita itu bisa dihancurkan, salah satunya juga dengan puasa. Seperti itu, puasa pribadi, puasa berjemaah. Camkanlah, iya ya. Jadi saya lebih semangat lagi gitu ya. Buat kasih rema ini saya ya, luar biasa ya kan. Tambah semangat. Wow gitu kan. Wow, hakim yang lalim aja nggak mau direpotkan dulu surga. Amin. Merepotkan dulu surga. Sedangkan hakim yang lain nggak mau direpotkan, tapi akhirnya mau membela. Karena apa? Karena sudah direpotkan lebih lagi. Kalau nggak dijawab, dia lebih repot lagi. Jadi lebih baik dijawab aja supaya nggak repot. Mari kita repotkan surga. Kalaupun kita belum punya iman, repotkan surga dengan suara Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Untuk apapun.
Dan mulai sekarang lihat kebutuhanmu, bikin list kebutuhanmu apa. Tuhan bilang orang yang sering bersyukur, dia akan sering mengalami mujizat. Sebaliknya, orang yang sering bersungut-sungut semakin jauh dari mujizat. Jadi belajar bersukacita, belajar mengucap syukur. Apa sih artinya percaya Tuhan? Dia mempribadikan Tuhan, dia berdoa, dia berharap. Seluruh perjalanan hidupnya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Di kerjaan Tuhan, ada masalah Tuhan, dapat berkat Tuhan. Dan Tuhan gak kasih batasan. Kalau udah 5 tahun kau berdoa gak dijawab, udah berhentilah. Kalau 10 tahun kau berdoa gak dijawab, berhentilah. Tuhan gak bilang gitu. Berdoa sampai dijawab. Dan untuk ini perlu ketekunan. Ketekunan. Camkan itu, kata Tuhan. Tekun. Camkan itu. Tekun. Sampai Tuhan harus kasih gambarannya. Camkan itu. Orang yang tekun akan mendapat sesuatu. Amin.